Riwayat Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekitar 4.000 tahun yang silam, di Jazirah Arab terdapat sebuah kerajaan, Babilonia namanya. Negeri itulah yang kita kenal dengan negara Irak sekarang ini. Kehidupan penduduk negeri tersebut amatlah makmur. Akan tetapi, sayangnya, raja dan penduduk negeri tersebut menyembah berhala. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang mereka sembah adalah patung-patung yang beraneka ragam yang mereka buat sendiri. Raja Namrud yang memerintah negeri itu mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Karena menurutnya, dialah yang menciptakan kemakmuran di negeri tersebut. Sampai pada suatu malam, siapakah itu yang berani masuk ke kamarku? Seorang anak kecil. Mau apakah dia? Dia mendekatiku. Pergi! Penjaga! Usir anak ini! Jangan pegang! Mengapa tubuhku jadi seperti ini? Tidak bisa digerakkan sedikit pun. Jangan pegang mahkotaku. Jangan sentuh. Kurang ajar, kau mengambil mahkotaku. Kembalikan cepat. Ku penggal kepalamu, anak kurang ajar. Kembalikan. Rupanya aku bermimpi. Mahkotaku masih ada di samping pembaringanku. Apakah yang akan terjadi pada diriku? Aneh sekali mimpiku kali ini. Akan kutanyakan besok pada ahli nujum istana. Nah, begitulah mimpiku semalam. Jelaskanlah maknanya kalau memang ada. Ampun, tuanku. Mimpi tuanku semalam memang mengandung sebuah makna. Akan tetapi, makna yang terkandung di dalamnya amatlah buruk, tuanku. Katakanlah dengan sejujurnya. Jangan ada yang kau sembunyikan. Tuanku, tak lama lagi akan lahir seorang bayi dalam kerajaan tuanku, yang kelak jika ia dewasa akan menjatuhkan kekuasaan tuanku. Kurang ajar. Ada yang ingin menjatuhkan kekuasaanku. Ada yang ingin menjatuhkan kekuasaanku. Aku tidak mungkin dapat dijatuhkan. Aku adalah Tuhan sembahan mereka. Nah, sekarang dengarlah wahai pembantu-pembantu dan hamba-hambaku.
semua bayi laki-laki yang lahir mulai hari ini harus dibunuh. Semua, tidak boleh ada yang luput. Laksanakanlah, hai Panglimaku. Perintah Baginda Raja Namrud dilaksanakan hingga ke perbatasan kerajaan Namrud. Semua rumah penduduk dimasuki, dari kalangan atas hingga rumah-rumah di lorong sempit. Tak ada yang terlewati. Ribuan bayi mati di ujung pedang tentara Namrud sang angkara murka. Apa kau merasa tidak enak badan? Entahlah, Azar. Agaknya aku mengandung. Mengandung? Oh, mengandung. Celaka. Lalu apa yang harus kita lakukan jika anak kita laki-laki? Sebelum kandunganku nampak jelas dan mencurigakan, sebaiknya aku pergi dari sini saja untuk bersembunyi di hutan, Azar. Iya, kau benar istriku. Akan tetapi aku tidak dapat menghawanimu, karena nanti akan dapat menimbulkan kecurigaan. Banyak penduduk kota ini yang membutuhkan aku untuk membuat patung untuk tuhan-tuhan mereka. Demikianlah. Kemudian Azar yang pekerjaan sehari-harinya membuat patung-patung kayu yang kelak akan disembah oleh pemesannya, mengantar istrinya ke sebuah gua yang tersembunyi di sebuah hutan di pinggiran kota Babilonia. Berbulan-bulan, istri Azar hidup seorang diri di dalam hutan, sampai suatu ketika, tanpa bantuan seorang pun, bayinya lahir. Ia diberi nama Ibrahim. Bertahun-tahun, Ibrahim tinggal di dalam gua itu seorang diri. Ibunya meninggalkannya sejak ia berumur 3 bulan. Pada waktu-waktu tertentu, ibunya datang ke gua untuk menyusui dan memberi makan. Akan tetapi, terkadang ibunya tak dapat datang ke gua sampai berhari-hari lamanya. Tapi Ibrahim tetap selamat, sehat walafiat. Ibunya yang merasa heran, menyelidiki. Akhirnya ia menyadari bahwa Ibrahim bukanlah anak sembarangan. Tuhan yang Maha Esa selalu melindunginya. Setiap kali ia haus dan lapar, ia tidak menangis, tetapi menghisap ibu jari tangannya. Dan dari ibu jari tangannya keluarlah air yang seperti madu rasanya. Dan hal itu berlangsung hingga bertahun-tahun. Oh, alangkah besarnya, alangkah luas dan indahnya alam ini. Bintang-bintang yang bertaburan, bulan, dan juga matahari di siang hari.
Siapakah yang menciptakan ini semua? Alangkah maha besarnya, alangkah maha kuasa penciptanya. Demikianlah Ibrahim yang hidup seorang diri di dalam hutan, selalu merenungi dan memikirkan hal-hal yang benar-benar dirasakan sangat menakjubkannya. Hingga Ibrahim berumur belasan tahun, ia terus-menerus berusaha untuk memecahkan rahasia alam raya yang terbentang di hadapannya. Ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa Tuhan yang Maha Besarlah yang menciptakan dan mengatur alam raya ini. Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan adanya pasti satu atau Maha Esa. Ibrahim. Ayah, Ananda sudah rindu sekali. Di mana ibu? Ibumu ada di rumah. Ibrahim, kini sudah tiba saatnya kau kembali ke rumah. Raja Namrud sudah mulai melupakan peristiwa mimpinya. Pembunuhan pada bayi-bayi sudah lama dilupakan. Ayolah kita kembali. Baik, Ayah. Alangkah bodohnya ayahku. Dan agaknya seluruh penduduk negeri ini menyembah patung yang mereka buat dan mereka beli. Tuhan-Tuhan mereka diperjualbelikan. Aku harus berusaha untuk menyadarkan ayahku. Itu dia ayahku. Ayah. Ada apa Ibrahim? Untuk apakah ayah membuat patung sebanyak ini? Tentu saja untuk ayah Chua. Ada apakah? Kenapa? Lalu mereka untuk apa membeli patung ayah ini? Bukankah telah ayah katakan kemarin bahwa ini yang ayah jual adalah Tuhan-Tuhan sembahan kita? Tuhan diperjualbelikan? Apa maksudmu? Kenapa kau menanyakan masalah itu? Apakah akan ada untungnya menyembah patung yang mereka buat sendiri, ayah? Ibrahim, kau menghina kepercayaan penduduk negeri ini. Kau lihat, itu patung yang di sudut sana. Patung keluarga kita itu adalah Tuhan kita Ibrahim. Perhatikanlah bola matanya yang memancarkan kekuatan magis, anakku. Mintalah ampun kau kepadanya. Jika tidak, kau akan kena kutuknya. Dan lihatlah itu. Tuhan-Tuhan pesanan dari langganan-langganan ayah tidak kalah hebatnya. Tapi semua itu ayah yang membuatnya, kan? Masakan kini ayah hendak menyembahnya? Benar-benar tidak masuk di akal. Anak kurang ajar. Jangan kau lanjutkan pembicaraanmu, atau kau akan kuusir dari rumah ini. Ayo, bantu ibumu di depan sana. Ibrahim merasa sedih hatinya. Ia tidak bermaksud untuk melukai perasaan ayahnya. Ia hanya ingin agar ayahnya kembali ke jalan yang benar. Ya Tuhan, aku tak tahu lagi apa yang harus kuperbuat. Berilah aku petunjuk. Jika tidak, niscaya aku akan menjadi sesat seperti mereka. Allah Maha Mendengar. Sejak saat itu, Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul. Ibrahim menerima wahyu dari Tuhan. Dan mulai saat itu, keyakinannya pada Tuhan bukan lagi karena kesimpulan,
tetapi karena iman. Dan kepada Ibrahim diperlihatkan alam gaib yang maha luas, yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Dan Ibrahim kemudian mengetahui bahwa pada akhirnya semua makhluk yang mati akan dihidupkan kembali. Tuhanku maha besar dan maha kuasa dengan segala ciptaannya. Ia berkuasa untuk membuat apapun di atasnya. Ia yang menghidupkan dan yang mematikan setiap makhluk. Luar biasa sekali kau, ya Tuhanku. Tiada sekutu bagimu. Kau Maha Esa. Akan tetapi, bagaimanakah ia menghidupkan kembali manusia atau makhluk yang telah mati? Dan bagaimana pula ia menciptakan makhluk? Ya Tuhanku, tunjukkanlah padaku bagaimana kau menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Allah yang mendengar permintaan Ibrahim itu, kemudian menjawab. Allah berfirman, apakah engkau belum juga beriman, ya Ibrahim? Sekali-kali tidak, ya Tuhanku. Aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu, sesuai dengan wahyu yang telah aku terima darimu. Namun aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketentraman dan ketenangan dalam hati, agar menjadi semakin kokoh dan semakin tebal keyakinanku padamu dan kepada kekuasaanmu. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Tuhan untuk mencari 4 ekor burung. Kemudian burung itu diperintahkan Tuhan untuk dipotong, dan tubuhnya dipotong hingga kecil-kecil. Kemudian semuanya dikumpulkan menjadi satu. Setelah itu dibagi menjadi 4 tumpuk dan diletakkan di 4 buah bukit yang berjauhan letaknya. Ibrahim diperintahkan untuk memanggil ke-4 burung itu. Wahai burung-burung, datanglah kalian padaku. Allahu Akbar. Itu ayahku. Aku akan mencoba untuk menyadarkan ayahku. Mau apa kau kemari, Ibrahim? Ayah, apakah ayah belum juga menyadari? Patung itu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika dibakar, ia akan menjadi hangus. Jika dipatahkan, ia akan patah. Patung itu memang benar-benar kayu yang tidak berarti, ya. Ia tidak mempunyai kekuasaan apapun. Sadarilah, ayah. إذ قال لأبيه يا أباتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Ibrahim. Maaf, ayah. Saya telah mendapat wahyu dari Allah. Allah. Siapa pula dia?
Dialah yang patut kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Ayah, ikutlah bersamaku. Tinggalkanlah patung-patung itu. Akan kutunjukkan padamu jalan yang lurus. Aku khawatir ayah akan mendapat azab darinya. Karena ayah telah berkawan dengan setan-setan itu. Kurang ajar kau, Ibrahim. Kau rupanya telah membenci Tuhanku. Kau akan merusak kepercayaan nenek moyang kita. Anak tidak tahu membalas budi. Hayo, pergi dari rumah ini. Jika tidak, kucambuk kau. Aku tidak mau melihat kau lagi di rumah ini. Pergi! Selamat tinggal, ayah. Akan saya mohonkan ampun dari Allah bagi ayah. Dan mudah-mudahan ayah beserta seluruh penduduk negeri ini mendapat petunjuk dan pengampunan darinya. Kemudian Nabi Ibrahim mengembara ke seluruh pelosok negeri Babilonia. Ia berusaha untuk mengajak setiap orang yang ditemuinya untuk menyembah Allah. Ya Latta, Ya Uzza, Ya Latta, Ya Uzza, Ya Latta, Ya Uzza. Ya sahabat, apakah yang sedang kalian sembah? Kami menyembah dewa-dewa kami itu. Oh, bukankah itu patung-patung? Benar. Dewa kami adalah patung-patung itu. Bukankah dewa yang kalian sembah itu terbuat dari kayu dan batu? Benar. Hei, siapakah kau sebenarnya? Dan apa maumu menanyakan semua ini? Namaku Ibrahim. Aku berasal dari dusun Fadam Aram. Aku hanya merasa heran. Kenapa kalian menyembah patung-patung yang tidak mampu bicara? Tidak bisa memberikan apa-apa? Apa gunanya kalian menyembah patung itu? Kurang ajar. Kau benar-benar hendak menghina kepercayaan kami. Kau membenci dewa kami. Hah? Dengarlah kalian semua. Bukalah hati dan pikiran kalian. Aku diutus Tuhanku kepadamu, membawa agama yang benar. Aku, Ibrahim, telah berkata yang sebenarnya. Tuhanku ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, beserta seluruh isinya. Tuhanku itulah yang wajib disembah. Dia juga yang menciptakan matahari, bintang, bulan, juga termasuk kalian serta nenek moyang kalian. Nah, ikutlah aku. Akan kutunjukkan jalan yang lurus dan benar. Hei, Ibrahim. Lalu mana Tuhanmu itu? Tunjukkanlah pada kami semua. Tuhanku ialah Allah, tak dapat dilihat. Tuhanku yang maha besar dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi beserta isinya, tidaklah sama dengan kalian. Ia adalah sang pencipta. Agaknya kau benar-benar gila, Ibrahim. Bagaimana mungkin kami disuruh menyembah sesuatu yang tidak kami ketahui? Kawan-kawan, ayo tinggalkan saja orang gila ini. Ya Allah, berilah petunjuk dan bukakanlah hati mereka yang gelap dari sinar-Mu. Aku harus berbuat sesuatu yang lebih nyata agar mereka dapat menjadi sadar. Setiap tahun, penduduk Babilonia selalu mengadakan suatu perayaan yang besar-besaran. Mereka mengadakan sesajen di depan patungnya, patung pujaan dan sembahan mereka. Setelah itu,
seluruh rakyat beserta seluruh pembesar, termasuk raja, pergi keluar kota. Mereka berkemah di sana. Mereka bergembira dan bersenang-senang di sana, menyanyi dan menari. Nah, kinilah saatnya aku bertindak. Mudah-mudahan setelah ini mereka bisa menyadari kesesatan mereka. Itu dia rumah berhala penduduk Babilonia. Mudah-mudahan tidak ada penjaga di sana. Benar dugaanku. Tidak ada seorang penjaga pun agaknya. Seluruh penduduk kota ikut bersenang-senang keluar kota. Mudah-mudahan di dalamnya pun tak ada orang. Begitu Nabi Ibrahim memasuki rumah berhala, di seputarnya tampak puluhan patung-patung berhala yang beraneka ragam, besar dan kecil. Kemudian dari balik jubahnya, dikeluarkanlah sebuah kapak yang cukup besar. Aku tidak boleh membuang-buang waktu. Aku harus menghancurkan semua patung ini sebelum mereka kembali dari bersenang-senang. Ya Tuhan, bantulah hamba-Mu ini untuk menyadarkan mereka yang sesat. Demikianlah, kemudian Ibrahim tanpa mengenal lelah terus berpacu dengan waktu, membelah dan merusak patung-patung penduduk Babilonia, sampai akhirnya selesailah sudah. Hai, kau wahai patung besar, kau tidak akan kuhancurkan. Kau yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan ini. Nah, ini, kapak ini kukalungkan di lehermu. Setelah merusak seluruh patung di rumah berhala, Ibrahim meninggalkan dan membiarkan sebuah patung tetap utuh. Dan kapaknya yang digunakan untuk merusak patung-patung itu digantungkan di leher patung yang besar tersebut. Dan ketika para penduduk kembali dari luar kota, apa yang telah terjadi? Ada yang telah merusak patung kita. Dewa-dewa kita telah hancur. Mungkin ini merupakan pertanda malapetaka. Ayo kita laporkan pada Raja Namrud. Ayo. Kurang ajar. Ayo, cepat cari sampai dapat orang yang telah menghancurkan dewa-dewa kita. Ini pasti perbuatan manusia. Cari cepat dan hadapkan segera padaku orang itu. Setelah menyelidiki dengan seksama, akhirnya para pengawal yang diperintahkan oleh Namrud menangkap Ibrahim. Karena hanya Ibrahimlah satu-satunya orang yang selalu mengejek penyembah patung. Untuk itu, Ibrahim kemudian dibawa ke hadapan raja untuk diadili. Hei, anak muda, engkaukah yang bernama Ibrahim? Benar, tuanku. Saya Ibrahim. Apakah benar engkau merusak patung-patung dewa kami? Patung besar yang menyandang kapak itulah yang berbuat. Tanyakanlah kepadanya. Bodoh benar kau, Ibrahim. Bagaimana mungkin kami menanyakan pada patung besar itu? Sedangkan ia tidak dapat berbicara. Kalau kalian semua sudah mengetahui bahwa patung itu tidak dapat berbicara, kenapa kalian sembah patung yang tidak berguna itu? Kalian sudah tahu patung itu tidak dapat bergerak,
tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar. Mengapa kalian memujanya? Kalau patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, patutkah kalian minta perlindungan darinya? Alangkah bodohnya kalian semua. Tidakkah kalian semua menyadari bahwa perbuatan kalian itu adalah perbuatan sesat? Mengapa kalian tidak menyembah Tuhanku? Tuhan yang maha besar, yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang menciptakan kalian semua. Alangkah bodohnya. Alangkah hinanya kalian semua. Cukup! Kau telah menghina Tuhan kami. Kau benar-benar harus dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Tenang semua. Aku, Namrud dari Babilonia, segera akan memberikan putusan hukuman bagi Ibrahim. Ibrahim, untuk semua kesalahan yang telah kau buat, kau dijatuhi hukuman bakar hidup-hidup sampai mati. Bakar Ibrahim sampai mati. Bakar Ibrahim. Bakar Ibrahim. Kemudian penduduk Babilonia pun berlomba-lomba untuk mencari kayu sebanyak-banyaknya guna menghukum Ibrahim yang merupakan musuh dari Tuhan mereka. Dan tidak berapa lama, di tengah lapangan kota pun sudah terbentuk sebuah bukit kayu. Ikat! Ayo! Ikat Ibrahim di atas puncak bukit kayu! Ibrahim, apa yang akan kau katakan sekarang? Sebentar lagi tubuhmu akan menjadi abu. Apakah Tuhanmu yang kau bangga-banggakan itu akan mampu menolongmu? Ibrahim, bertobatlah dan meminta ampun pada kami, dan ikutlah jejak kami. Sembahlah Tuhan kami, dan kau akan kuampuni. Tidak, Namrud. Aku tetap pada pendirianku. Tuhanku ialah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bakar kayu itu! Api yang disulut di siang hari yang panas seketika berkobar dengan cepatnya. Api dan asap membumbung tinggi sampai jauh ke awan, dan panasnya udara terasa sampai ratusan meter. Ibrahim pasti mati menjadi abu. Tetapi apakah yang terjadi? Apakah Ibrahim yang telah dikasihi oleh Tuhan dan diangkat menjadi rasul akan mati begitu saja? فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain menyatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
Allah yang maha besar dan maha kuasa menolong Ibrahim dan menjadikan api yang panas seketika berubah menjadi dingin. Terima kasih ya Allah, Kau telah menolongku sehingga aku tidak menderita karena api ini. Hei! Lihat itu! Ibrahim! Ibrahim hidup! Ibrahim hidup! Ya! Ibrahim tidak hangus! Ibrahim tidak mati! Ia masih hidup! Ibrahim tidak menjadi abu! Ya dewa, bajunya pun tidak terbakar. Ibrahim yang keluar dari gumpalan bara kayu dan asap kelihatan begitu segar. Sedikit pun tidak kelihatan noda hitam pada bajunya maupun pada tubuhnya. Senyuman yang agung terlihat di wajahnya. Luar biasa sekali manusia ini. Kekuatan apakah yang dimilikinya? Sampai-sampai api yang setinggi bukit itu tidak dapat membakarnya. Kau memang telah menjalani hukuman, tapi itu bukan berarti kau telah bebas. Jika memang ia seorang yang sakti dan mempunyai kepandaian, aku tidak dapat bermusuhan secara langsung. Berbahaya bagi kedudukanku. Kau tidak kuperkenankan menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar dari Tuhanmu itu. Nah, pergilah kau kini dari hadapanku. Syukur dan terima kasih yang tak terhingga atas semua pertolonganmu. Semua pertolonganmu semakin mempertebal imanku. Ya Allah, aku akan tetap menyampaikan ajaranmu pada mereka, apapun yang akan terjadi pada diriku. Kini seluruh penduduk Babilonia mulai tergetar hatinya. Mereka mulai berpikir tentang kabar kebenaran yang dibawa Ibrahim. Wah, Ibrahim itu luar biasa sekali ya kawannya. Iya, kekuatan seperti itu agaknya tidak dimiliki oleh manusia manapun. Iya, Ibrahim mempunyai kekuatan bagai dewa. Hah? Seperti dewa? Iya. Apakah dewa kita mampu berbuat seperti Ibrahim? Iya ya. Apakah dewa kita dapat berbuat sesuatu seperti yang selalu ditanyakan Ibrahim? Agaknya Ibrahim benar. Dan mungkin ajarannya pun benar. Iya. Tapi apakah mungkin kita meninggalkan ajaran dari nenek moyang kita? Ada apa kau menghadapku dengan tergesa-gesa, hai pengawal? Tuanku Raja Namrud junjunganku. Hamba mendengar berita dari kawan-kawan dan rakyat yang masih setia pada tuanku, bahwa banyak rakyat tuanku yang kini mulai terpengaruh pada Ibrahim. Kurang ngajar Ibrahim. Ini tidak boleh dibiarkan. Sebarkan titahku bahwa barang siapa yang meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya untuk mengikuti Ibrahim akan diberikan hukuman yang sangat berat. Laksanakan. Baik, tuanku. Begitu pengumuman Raja Namrud disebarkan, penduduk Babilonia yang semula hendak mengikuti ajaran Ibrahim terpaksa membatalkan. Mereka takut akan hukuman rajanya. Akan tetapi, lama-kelamaan nama Ibrahim semakin terkenal di kalangan penduduk Babilonia. Untuk itu, Namrud memanggil Ibrahim menghadapnya. Ia akan mencoba untuk mempengaruhi Ibrahim.
Ibrahim, engkau benar-benar keterlaluan. Engkau telah menyebarkan fitnah di kalangan rakyatku. Siapakah Tuhan yang kau anjurkan untuk disembah? Adakah Tuhan selain aku? Tunjukkanlah kepadaku, siapakah yang bisa melebihi kekuasaanku? Semua orang menggantungkan dirinya padaku. Akulah sebenarnya Tuhan. Akulah Tuhanmu yang harus kau sembah. Tidak. Engkau bukan Tuhanku. Tuhanku ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan dan mengatur seluruh isi alam raya ini, menciptakan kau dan juga aku. Dia yang menghidupkan dan juga yang mematikan. Ibrahim yang bodoh. Akulah yang sebenarnya dapat menghidupkan dan mematikan. Lihatlah. Hei, pengawal, bawa kemari di hadapanku 2 orang budak. Baik, tuanku. Nah, Ibrahim, kau segera akan menyaksikan bahwa akulah yang berkuasa untuk menghidupkan manusia serta mematikannya. Akulah Tuhanmu yang harus kau sembah, Ibrahim. Nah, inilah dia, tuanku. Pengawal, bunuh budak yang satu itu. Baik, tuanku. Haya! Ibrahim, kau lihat, aku bisa mematikan manusia. Tuanku, ampunilah hambamu ini, Tuan. Ampunilah, tuanku. Kau lihat, Ibrahim. Pengawal, bawa kembali orang ini. Baik, tuanku. Terima kasih, tuanku. Terima kasih. Bagaimana, Ibrahim? Sembahlah aku. Kau telah melihat bahwa aku sanggup menghidupkan budak yang satu dan mematikan yang lain. Tuhanku mampu menjalankan matahari dari timur ke barat. Kalau engkau memang berkuasa, cobalah jalankan matahari itu dari barat ke timur. Manusia gila. Kau terlampau banyak mempermainkanku. Pergi kau dari hadapanku. Pun sadar bahwa Namrud pasti akan selalu mempersulit usahanya menyebarkan agama. Oleh karena itu, Ibrahim memutuskan untuk segera meninggalkan Babilonia. Dan bersamanya ikut Sarah istrinya dan kemenakannya Lut yang telah beriman pada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan langit dan bumi. Dan sepeninggal Ibrahim, Tuhan pun memberikan azab kepada Namrud beserta pengikut-pengikutnya dan seluruh penduduk Babilonia.